Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 12 November 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Di F-Talk edisi terakhir, edisi kemarin, edisi 11 November. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin berikan update terkait promo trade vesting untuk kuota terakhir paket 12 bulan PIR dan private trading room 3 bulan tersisa 1. Kemudian untuk paket 12 PIR dan private trading room 6 bulan tersisa 3, dan PIR 12 dan private trading room 12 tersisa 1. Silakan apabila Anda ingin bergabung dengan promo ini. Link ada di deskripsi. Oke, hari ini IHSG rebound 0,76% sesuai dengan apa yang kami sampaikan di F-Talk kemarin, bahwa potensi saat ini adalah rebound. Rebound yang terjadi saat ini masih dalam kategori rebound yang belum mengkonfirmasi bahwa wave C masih berjalan, ya. Ini masih dalam proses, mungkin butuh beberapa waktu, ya. Apabila kita tarik trend line minor, ya, di wave C, ya, untuk terkonfirmasi wave C atau wave 4 ini berakhir. Ini beberapa konsultasi tadi, ya. Hari ini IHSG rebound, apakah sudah berakhir wave 4-nya gitu. Jadi wave 4, ya, itu membutuhkan proses untuk berakhir. Bisa saja terjadi rebound, kemudian nanti akan turun lagi, ya, dan sebagainya. Nah, level konfirmasi wave C-nya dulu, ya kan? Wave C-nya dulu itu di 7432. Itu adalah wave C. Wave 4, ya, ini berakhir apabila IHSG naik kembali ke atas 7600-an. Sementara ini di 7600-an, ya. Itu di atas 0,6. Apabila kita, ya, melihat dari 0,6 wave C, ya, 7558, jadi artinya harus di atas 7600-an. Gitu, ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi, ya. Kenaikan di bawah 7000, ya, 7400, 7500 itu masih dalam proses, ya, wave C. Oke. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, saya mau bertanya mengenai teknikal. Semoga berkenan jawab untuk menambah ilmu. Kondisi yang seperti apa dan syarat-syarat apa yang mengkonfirmasi swing high dan swing low? Sudah terkonfirmasi terbentuk swing high, swing low terbentuk itu jika, ya, tadi misalkan kita lihat IHSG, ya. Ini kan membentuk, ya, kita ambil contoh ini, ya. Ini kan terbentuk L lower low, ya. Terkonfirmasi jika dia lebih rendah dari lower low sebelumnya. Jadi ini lower low 1, ya. Ini lower low sebelumnya, ya. Kemudian ini adalah higher low, level swing naik lebih rendah daripada swing naik sebelumnya, gitu, ya. Jadi konfirmasinya jika dia membentuk sebuah pembalikan lebih rendah dibandingkan swing sebelumnya. Itu, ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari tren yang dibentuk, ya. Tren minor, ya, misalkan seperti ini. Jadi ini terbentuk lower low, ya. Jika kita lihat di sini ada pematahan, ya. Dia naik, berarti ini kan wave-nya, swing-nya sudah berubah jadi swing naik. Dari swing turun membentuk lower low menjadi membentuk swing naik yang kemungkinan akan terbentuk higher low, ya, gitu. Nah, ini setelah terbentuk yang namanya higher low, ya,
Selanjutnya adalah lower low ya, terkonfirmasi jika lower low sebelumnya dilewati, berarti proses pembentukan lower low kedua. Seperti itu kira-kira ya. Baik, lanjut. Selamat malam Pak Yef, saya sudah mengikuti sarannya untuk mengalokasikan dana ke reksadana terlebih dahulu sambil belajar trading saham. Nah, saya lihat 2 bulan terakhir turun terus. Apaan tuh yang turun terus? Apakah lebih baik ditaruh RDPU atau reksadana saham? Ya, ini sebenarnya tergantung ke profil Anda ya. Kalau saran kami, kalau Anda masih tahap pemula ya, masih tahap belajar, saran saya adalah RDPU atau RDPT. Dua itu. Untuk reksadana saham ya, menurut saya itu juga aset yang berisiko ya. Ya, mungkin lebih rendah dibandingkan saham langsung, tetapi kalau saya sarankan untuk mempertahankan modal yang ingin Anda jaga untuk waktu yang akan datang, saran saya RDPU dulu atau RDPT, dua itu. Dan RDPT pun itu macam-macam ya, ada yang volatil juga ya, ada yang naik dan turun, ada yang naik tapi tidak terlalu besar ya, itu lebih saya sarankan daripada Anda mengambil reksadana saham seperti itu. Jadi RDBU atau reksadana obligasi ya, gitu, reksadana pendapatan tetap. Jadi mungkin alokasinya 50-50 gitu ya, agar lebih balance gitu, atau mungkin ada perbesar di RDPU-nya agar lebih aman. RDPU itu ada yang macam-macam ya, returnnya ada yang 4%, ada yang 3%, di atas deposito lah ya. Ada yang juga 5% saya lihat, beberapa ada yang 5% ya, macam-macam ya. Gitu Anda bisa lihat, Anda bisa cek RDPU, dan untuk RDPT bisa 6 sampai dengan 7% ada ya per tahun ya, itu ya. Oke. Lanjut ya. Malam Pak, hari ini MLPL naik 20%. Apakah masih aman untuk masuk di harga sekarang atau sudah ketinggian? Kira-kira berapa best price keuntungan yang bisa didapat? Berarti target kenaikannya gitu ya. Untuk kenaikan yang sudah terjadi sebesar itu tentunya ya resikonya secara teknikal, ingat ya, resiko secara teknikal itu ya besar. Ya, resiko secara teknikal ya kita akan mengacu pada support terakhir itu 28 atau 27%. Ya, di atas 20% tentu saja ini kalau kita bicara aman dan tidak itu kita bisa menentukan aman dan tidak itu dari cara kita membatasi risiko. Kalau kita menggunakan strategi buy and hold, ya ini artinya hold jika pun terjadi penurunan kembali gitu ya, itu ya berisiko tinggi gitu ya, artinya tidak aman, berpotensi risikonya besar gitu. Namun kalau Anda bisa dan mau, ya ini yang bisa dan mau ini ya, yang membatasi yang namanya risiko. Pak, saya berani masuk di harga sekarang dan saya siap untuk memproteksinya seketat mungkin gitu ya. Misalkan Anda menggunakan strategi yang ada di private trading, loss tidak boleh 5% gitu ya. Boleh-boleh aja, bisa-bisa aja gitu ya. Karena secara teknikal ini masih bisa naik lagi, paling tidak kita ambil ya target 0,6 di 180 itu dari harga saat ini masih sekitar 8%. Karena di sini juga ada gap terbuka kecil 184 10% ya. Dan karena ini masih uptrend nih, bisa saja ini melanjutkan ke ekstensinya di 280 gitu ya. Ingat ya, kalau Anda masuk sekarang, risiko secara teknikalnya di atas 20%, hampir 30%. Tetapi kalau saran saya, Anda masuk di harga sekarang, ya harus siap dengan membatasi risiko. Nah, waduh Pak, terlalu besar risiko teknikalnya, misalkan seperti itu ya. Risiko teknikalnya terlalu besar buat saya. Saya juga tidak terbiasa dengan melakukan stop loss. Bagaimana sarannya? Saran saya tunggulah koreksi. Koreksi di 149 atau 150 sampai dengan 136 ya, begitu. Kira-kira dikasih nggak ya Pak? Ya, saya tidak bisa memastikan itu, tetapi bisa untuk proses naik ke sana
akan terjadi koreksi itu bisa memungkinkan untuk Anda tunggu. Gitu ya. Sekali lagi saya kembalikan ke Anda ya. Resikonya itu besar dan tidak, setiap orang beda-beda. Ada yang siap dengan resiko 20%, ada yang siap resiko 30%, ada yang tidak mau dengan resiko 5% juga ada, maunya cuma 1%, 2%. Ya. Jadi setiap orang, saya tidak mau mengeneralisir. Setiap orang sama dengan kami, Anda bisa pergunakan sesuai dengan kemampuan Anda, gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke pasar saham tidak tahu batasan kita sendiri itu seperti apa, gitu ya. Bisa tenggelam gitu ya. Pak, tolong dibahas saham LSIP buat investasi, sebaiknya buy di harga berapa? Terima kasih dan semoga makin sukses. Oke. Berarti kita akan lihat dari teknikalnya aja ya. Ya. Sebaiknya buy di harga berapa? Jadi saya anggap Anda sudah melakukan SOP yang pertama, yaitu mengecek mengecek fundamentalnya. Jadi saya mempermudah tugas saya ya, yaitu di harga berapa kira-kira kita bisa invest di saham ini. Acuan kita adalah EMA 60 ya. Jadi EMA 60 itu saat ini berada di 1100. Ya. Jadi kalau misalkan EMA 60 ini adalah support dinamis, dia bergerak mengikuti pergerakan harga, ya. Kita akan coba mengunci beberapa level, ya kan? Karena berpotensi ini akan selaras dengan EMA 60 di masa yang akan datang. Kita akan menggunakan time frame yang sedikit lebih agresif ya, di weekly ya. Kita akan lihat di situ akan lebih mendetail ya. Misalkan ini ada beberapa resist yang sekarang ini belum diuji sebagai support. Jadi resist jika dilewati itu akan menjadi support ya. Begitu juga jika support itu dilewati alias turun harga sahamnya di bawah support, nantinya itu akan berpotensi ya menjadi sebuah resistance. Sehingga mungkin di harga itulah paling tidak kita bisa beli ya. Gitu. Nah, kan LSIP ini masih naik ya, wave naik ya, atau swing naik, belum ada swing turun atau koreksinya belum ada. Jadi yang kita bisa tentukan adalah support terakhir yang berpotensi akan menjadi support barunya. Resist yang sebelumnya akan menjadi support baru. Di 1140 sampai dengan ya 1000. Jadi 1140. Tentu saja ini rentang harga yang lumayan lebar. Ya. Jadi beda dengan private trading room itu, kalau kita beli itu ya satu atau dua angka aja, dua papan paling maksimal gitu. Misalkan harganya sekarang di harga 1295 ya. Jadi kita akan beli di 1300 sampai dengan 1295. Itu kalau trading. Ya. Kalau investasi tidak. Karena investasi itu kan belinya pasti bertahap. Ya kalau kami bertahap ya, ada yang beli bulat-bulat juga ada, tetapi kalau di kami yang namanya strategi entry di investasi itu secara bertahap, memanfaatkan koreksi-koreksi minor ya, kita tentukan level-levelnya berapa gitu ya supaya dapat average yang ideal gitu. Nah, itulah di 1140 sampai dengan 1000-an. Itu mungkin akan di harga yang secara risk mungkin bisa lebih rendah dibandingkan kalau Anda beli di harga saat ini gitu ya. Lanjut. Mohon analisa Sido untuk swing, apakah saat ini sudah terkonfirmasi rebound? Kita lihat Sido ya. Hari ini rebound. Ya. Tetapi ini masih proses turun ya. Jadi ini rebound sudah terjadi, mungkin rebound ini dapat berlanjut sampai dengan 640 ya. Masih proses turun ya. Pullback ya. Rebound pullback. Jadi rebound yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke. Mohon arahannya untuk BTN swing trading. Kita akan lihat BTN untuk swing trading. Kemarin kita saham BMRI yang kita bahas, BCA juga. Untuk BTN ini kita akan lihat ini saham ini konsolidasi ya. Konsolidasi di area yang cukup
lumayan lebar ya, tetapi ini menyempit, sedikit menyempit, sehingga kita harus bisa ya, kita harus bisa menghitung apakah cukup atau tidak, gitu kira-kira. Nah, di harga saat ini jika dia swing naik atau rebound ataupun pullback, itu potensi upside-nya di harga terakhir yaitu di 1300 ya, penutupan hari ini itu 7% ya, sampai dengan 4%. Jadi 4 sampai dengan 7%. Nah, gitu ya. Jadi apakah menarik atau tidak? Buat kami tidak menarik, tetapi saya kembalikan sekali lagi kepada penonton yang bertanya ya. Oh Pak, saya mencari profit itu nggak besar-besar lah, cari 3%, 4% itu udah oke gitu untuk swing ya, silahkan, ini bisa. Tetapi kalau Anda berharap naik 10%, 20% gitu ya, ini kita harus realistis ya, secara teknikal ini beberapa bulan dia harganya bergeraknya di sini-sini aja gitu ya. Gitu. Nah, agar ruang naiknya lebih baik, apakah masih memungkinkan untuk kita menunggu di harga yang lebih rendah? Kita coba lihat di sini bahwa harga ini masih berkecenderungan turun ya, swing turunnya ini masih berjalan. Mungkin Anda bisa tunggu di bawah 1300 yaitu di 1240 agar potensi upside-nya ini bisa di atas 10% ya. Dengan stop loss di bawah 1170 gitu ya. Jadi kalau saya mungkin akan menunggu turun lagi, dikasih atau tidak ya saya tidak bisa memastikan itu. Tetapi kalau agar potensi upside-nya ini cukup untuk saya tradingkan ya harus menunggu turun lagi. Kalau nggak dikasih ya udah gitu aja. Mohon untuk dibahas sampai won untuk trading Pak Won. Terima kasih Pak. Oke, Pak Won untuk trading kita lihat ya. Sama ya, ini saham juga konsolidasi juga, sehingga kita harus lihat berapa persen dia potensi swingnya. Terdekat di 470 ya, bentar, 470 itu 0,3 ya, 0,38 ya, di 460 sampai dengan 470 itu sekitar 4%-an. Nah, kalau 0,6-nya itu di sekitar 490 itu 9%-an ya. Sekali lagi ini tidak menarik buat saya ya. Agar menarik mungkin saya akan menunggu yang memungkinkan dari saham ini, yaitu di lower terakhir yaitu di 428, atau karena ini konsolidasi jadi memungkinkan dia untuk turun ke 0,7 misalkan, di bawah itu bisa ya di 420 atau 404. Itu akan jauh lebih menarik secara upside dan juga secara risk gitu ya. Tolong bahas BRI buat trading. BRI sudah mencapai target turun kita yang kita bahas kemarin ya. Berapa? 4.300 ya. Nah, untuk trading ini juga hampir sama dengan Bank Mandiri kemarin ya, bahwa saham ini kalau kita katakan untuk trading ya kita tidak boleh berekspektasi yang terlalu besar gitu ya. Makanya ya kan sangat jarang kita rekomendasikan saham ini di private trading room karena potensinya paling berapa gitu ya. Nah, ini kalau dia naik gitu ya, atau swing naik minor gitu ya, ini hanya sebesar ntar saya bersihkan dulu ya supaya lebih jelas. Ini kan trennya turun ya, nih trennya turun ya, jadi harus hati-hati. Ini juga alasan kenapa kok Bulls Hunter melakukan distribusi bersih saham ini. Kita masih pegang BCA karena beda secara teknikal. Jadi untuk trading saya tetap, meskipun ini big caps, meskipun ini adalah BRI, bank big caps, bank besar, tetapi saya harus kasih tahu ini downtrend. Jangan sampai nanti ketika kita trading
terus kemudian sahamnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita alias turun, ya udah deh investasi aja nggak apa-apa. Awalnya trading jadi investasi, tetap saya sarankan Anda mematuhi trading plan karena ini sekali lagi ini juga trennya turun gitu ya. Nah kalau Anda mungkin mengecek ya kinerja kami, laporan kinerja kami di bulan lalu, kita bersih-bersih saham BRI ini di atas 5.000, di 4.900 gitu ya. Karena BRI ini memang sudah terkonfirmasi dia turun alias downtrend gitu ya. Namanya strategi trend following, masa kita hold saham yang downtrend gitu kan? Nggak mungkin ya. Nah ini ya, kalau Anda mungkin mengecek saham BRI ini kita jual di beberapa level ya, 4.800-an ini di Oktober, di September di 5.000-an gitu ya. Nah ini saham ini sudah mulai trennya turun gitu ya. Ini September juga kita distribusi. Jadi kalau kita itu ada semua ya, laporan kinerja itu ada ya gitu. Jadi detailnya seperti apa saja yang kita jual ada di situ. Jadi chart ini dibentuk oleh ya ini gitu ya. BRI kita jual di 5.400, BCA kita jual di 10.900, tapi untuk BCA kita masih hold karena beda kondisinya. Nah kembali ke pembahasan saham BRI ini untuk kita mengedukasi juga ya, jangan sampai nanti penonton kami dibawa turun semakin dalam gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini potensi swingnya kita akan berekspektasi di bawah, masih di bawah tren turun yang ini ya. Jadi kita akan ambil 0,3 itu 7% tadi sampai dengan 0,6 itu sekitar 14%. Dengan risk Anda bisa proteksi secara ketat di 4.360 atau 50, itu masih di bawah 5%. Jadi apakah ini menarik? Sebenarnya secara upside menarik, tetapi konfirmasi swing naiknya ini memang belum ada. Nah, swing naiknya ini akan terkonfirmasi jika BRI berhasil tutup di atas 4.600. Artinya tren koreksi yang ini sudah dipatahkan dan harusnya ada swing naik yang lebih baik gitu atau lebih kuat gitu ya. Nah, kalau kita menunggu konfirmasi ya tentunya seperti private trading room pun ataupun bulls hunter pun kita selalu menunggu yang namanya konfirmasi ya. Kalau kita beli di 4.600, upside-nya ini tersisa 3,6% sampai dengan 9%-an. Jadi kalau Anda mau beli di harga saat ini, potensi upside-nya menarik, tetapi Anda berspekulasi ya. Menurut saya seperti itu. Karena ini kenaikan yang terjadi saat ini masih sama dengan kenaikan-kenaikan di dalam tren turun yang sebelumnya. Ini ya. Jadi kalau saham itu turun tuh nggak turun terus-terusan, ada naiknya juga gitu ya. Jadi nggak ada saham turun terus menerus itu, tidak ada ya. Oke. Lanjut ya. BRI sudah saya bahas tadi. Oke. Mohon analisa saham GJTL untuk trading. Oke, untuk gajah tunggal untuk trading saat ini disupport ya, relatif menarik secara risk tentunya. Kalau kita trading masih berada di area konsolidasi minor ini ya, dengan target di 1270 ya, itu berapa persen? Sekitar 4% sampai dengan 1310. Jadi untuk swing trade di GJTL ini menurut saya tidak terlalu menarik secara upside, tetapi secara risk mungkin oke. Oke. Saham bumi bisa dibuat investasi kali ya. Besok kalau konsultasi dibaca dulu ya supaya tidak salah ya. Saya coba mengerti dan memahami bumi untuk investasi. Lagi naik nih ya bumi ya. Tapi sebelum saya bahas bumi ya, tidak semua saham yang naik itu like invest ya. Jadi saham yang mohon maaf dalam tanda kutip busuk ya, itu pun juga bisa naik. Dan juga saham yang secara fundamental itu bagus like invest,
juga belum tentu naik, bisa aja dia lagi turun sekarang gitu ya. Jadi supaya nanti bisa lebih lebih clear kita menjelaskannya, karena saya yakin pemula masih banyak yang menganggap saham yang naik itu bagus, like invest. Kalau trading beda ya, kalau invest juga kita perlu memperlihatkan bagaimana secara fundamentalnya, di mana kita tahu bumi ini tergantung dengan batu bara. Apabila Anda belum menonton pembahasan kami terkait kemenangan Donald Trump dan efeknya ke batu bara, silahkan Anda tonton di F-Talk sebelumnya. Anda bisa cari di Telegram kami ya. Pandangan kami ke semua, hampir ya semua secara umum saham batu bara yang dia punya revenue stream batu bara ya. Untuk saat ini kami akan tidak rekomendasikan. Kami tunjukkan dulu Anda supaya bisa nonton kenapa kok saya langsung bila katakan batu bara tidak sedang, belum saatnya untuk invest. Belum saatnya ya, bukan tidak layak invest, tapi belum saatnya. Kita perlu menunggu siklus ya. Anda bisa tonton ulang pembahasan di F-Talk sebelumnya, atau Anda bisa juga membaca insight kami ya, yang Anda bisa baca secara free di website kami tentunya, terkait kenapa kami tidak merekomendasikan saham batu bara untuk investasi. Kalau untuk trading, kita trading saham batu bara, tetap trading ya, tapi untuk invest hal yang lain ya. Mohon dipahami ya, gitu. Kenapa kok kita ini, silakan Anda baca di sini ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi untuk mempersingkat durasi ya, gitu. Nah, untuk bumi sendiri Anda bisa tahu di sini bahwa batu bara itu yang paling besar ya. Di sini ada gold ya, ada service, mungkin ini jasa dan sebagainya. Tapi yang paling besar di sini tetap adalah batu bara. Penurunan yang terjadi di batu bara sendiri tercermin pada kinerja beberapa tahun terakhir ini turun dibandingkan peak performance di 2022 yang lalu. Sehingga ya mohon maaf, ini bukan saham pilihan kami. Terlepas dari saham yang naik besar-besaran, kita trading di saham bumi, kita trading saham Dharma Henwa, Dewa ya. BRMS kemarin kita sudah pernah bahas juga. Itu ini ya, kita sekali lagi, saham yang naik itu belum tentu fundamentalnya baik ya, gitu. Oke, jadi menurut saya untuk pandangan kami untuk bumi sama dengan saham batu bara yang lain. Kalau kita disuruh milih saham batu bara yang lain, fundamentalnya jauh lebih baik Indo Tambang atau Bukit Asam gitu ya dibandingkan bumi. Tetapi kalau Anda mencari kenaikan harga sahamnya, mungkin saat ini bumi yang bagus ya, tetapi kan investasi bukan harga sahamnya aja yang naik. Kalau sekarang udah naik kita beli kemudian turun, nah sedangkan fundamentalnya nggak ada atau alias naiknya kosong, ya kita bisa terjebak gitu, seperti investor tahun 2012, 2010, 2011 waktu itu. Karena bumi ini adalah saham sejuta umat, karena saat itu wah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berkesan buat kami, karena kami mengawali karir di saat puncak saham seperti bumi itu ya, energi juga ya, Dewa, kemudian Bakri Brothers, LT ya saat itu ya. Ya, sekali lagi investasi harus dilihat SOP-nya dulu, yaitu fundamental dulu, baru lihat harga sahamnya. Apalagi harga sahamnya sudah naik begini ya, gitu. Ini masih kuat ya, naiknya mungkin masih bisa berlanjut ya, gitu. Tapi sekali lagi investasi itu kita bicara tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, fundamentalnya akan seperti apa, ya. Oke, semoga dapat dipahami. Anda boleh beda, wah Pak saya nggak setuju, saya lihat bumi bagus, oh silakan. Saya tidak tebar fear ya, saya tidak menakut-nakuti Anda. Kalau Anda tidak sepakat silahkan, Anda mau counter beli silahkan beli ya gitu. Toh juga saya tidak selalu benar semua, bisa saja saya keliru dan salah. Oke, kita lanjut ya. Mohon analisa CTR untuk trading, apakah sudah bisa masuk sekarang ini? Oke, untuk trading ya.
sekarang ini sudah berada di support atau belum. Nah, kita perlu lihat ya. Kita lihat trennya ini dulu, apakah trennya masih atau sudah patah. Kayak trennya ini sementara ini masih dipertahankan dan relatif berada di support ya. Sehingga mungkin sudah saatnya swing naik. Nah, ini cukup atau tidak kita akan lihat ya untuk kita trading kan. 0,3 itu di 12.30 itu 5%. Kalau dia naik ke 0,6 di 1.300 itu 11,5%. Jadi cukup ya untuk kita trading kan. Kemudian untuk risk secara teknikal itu di 10.95 itu 5% lebih. Jadi kalau Anda mau, Anda bisa buy on weakness agar risknya lebih baik ya di bawah 5%. Yang memungkinkan itu di 11.40. Lanjut ya. Selamat malam, sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Oke, Bang, beberapa hari saya mati pergerakan saham. Apa ini maksudnya ini? Beberapa hari saya mati pergerakan saham HISE. Laba naik tapi harga saham masih belum bergerak. Gimana pandangannya untuk saham HISE? Apakah layak untuk investasi dan best price-nya masuk di harga berapa? Terima kasih, selamat malam. Ya. Jadi saya coba memahami konsultasi ini. Terima kasih sebelumnya. Ya mungkin kedepannya bisa dibaca dulu supaya tidak ada salah-salah dalam penyampaiannya, supaya juga kita lebih enak gitu ya. Jadi saya coba terjemahkan ya. Saya coba untuk memahami. Jadi beberapa hari sahamnya itu tidak bergerak padahal fundamentalnya bagus gitu ya, atau mungkin laba naik itu saya artikan fundamentalnya baik gitu ya. Saya akan coba cek karena naik itu belum tentu baik juga ya. Kita harus lihat apakah itu hasil dari kinerja fundamental yang baik atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kinerja secara tahunan itu konsisten tumbuh ya, secara tahunan. Kemudian di 2024 ini secara kinerja profitabilitas turun. Ya. Mungkin Anda belum tahu, saya kasih tahu. Pertumbuhan yang kita cari adalah pertumbuhan di bawah harus lebih besar daripada pertumbuhan yang terjadi di atas. Apa maksudnya? Pertumbuhan laba harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sales atau pendapatan. Kenapa begitu? Jika pertumbuhan sales lebih besar daripada laba atau profitnya lebih rendah daripada pertumbuhan pendapatan, berarti ada yang dikorbankan atau terjadi penurunan performance efisiensi yang terjadi pada perusahaan tersebut. Jadi yang kita cari adalah pertumbuhan di atas, tetapi yang di bawah harus juga tumbuh dan lebih besar. Misalkan revenue tumbuh 10%, laba operasi harus naik di atas 20% atau 15% atau lebih besar lagi lebih baik. Gitu. Artinya tidak ada ya yang namanya penurunan efisiensi. Nah, yang terjadi di saham Hasnur, kinerja top line-nya sangat bagus, tumbuh. Tetapi laba operasinya yang turun. Artinya ya mungkin koreksi yang wajar ya, karena beberapa tahun terakhir ini cukup sangat baik ya. Jika kita lihat dari pertumbuhan tahunan memang sangat baik di 2023 ke belakang gitu. Tapi di 2024 ini agak berat untuk mempertahankan dia punya profitabilitas. Sebentar. Oke, jadi kalau kita lihat secara profitabilitas ini tentunya mengecil atau menurun ya. Nah, ini ya. Sebelumnya laba operasinya itu 18 dan bottom line-nya itu 16 atau laba bersihnya itu 16. Sedangkan di 2024 kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 operasional 13 dan untuk net marginnya 11%. Artinya terjadi penurunan yang ya lumayan gitu ya.
kalau saya lihat. Oke. Kita lihat dari sisi fundamental kurang terlalu bagus, tetapi masih saya kategorikan layak invest ya. Terutama jika koreksi ini sudah mulai membaik. Ya, artinya kalau kita melihat harga sahamnya ini nggak bergerak kemana-mana, mungkin market menganggap performance-nya ini tidak bagus juga tidak jelek, gitu ya. Nah, gitu. Nah, saran saya ke depannya Anda mungkin bisa mencari yang sejenis dan sesektor, seindustri. Anda coba compare yang lebih baik ada atau tidak. Kalau saya sih wait and see ya, melihat koreksi yang terjadi itu apakah kedepannya akan semakin turun secara profitabilitas, karena saya cek tadi penurunan itu dari 18 jadi 13 itu ada penurunan sekitar 5% ya, itu ya lumayan besar gitu ya. Oke, jadi sangat wajar harga sahamnya ini tidak bergerak meskipun terlihat bagus. Jadi laba yang naik tadi ya sepertinya tidak terlalu merubah penurunan yang terjadi, profitabilitas yang terjadi ya. Baik, sudah saya coba jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat apa yang ada di kolom komentar ini. Tetapi apabila ada yang terlewat, silahkan tulis kembali di kolom komentar ya. Besok di F-Talk selanjutnya kita akan coba bahas ya. Silahkan Anda analisa lagi, Anda proses lagi informasi yang mentah ini ya. Jangan di telan mentah-mentah ya. Anda langsung wah bilangnya jelek langsung dijual, atau saya lihat kasih tahu bagus langsung Anda beli. Tapi Anda perlu memproses lagi informasi yang ada di F-Talk ini, karena di sini kami hanya sampaikan apa yang saya lihat dan secara ya cepat, karena analisa apalagi investasi itu harus melakukan analisa yang harus lebih mendalam ya. Kita harus bisa proyeksikan beberapa tahun ke depan seperti apa, kita harus bisa hitung, kita lihat pertumbuhannya berapa, profitnya berapa, itu harus dianalisa secara mendalam. Faktor-faktor eksternalnya apa, internalnya apa, Anda harus pastikan itu dapat dikalkulasi ya. Untuk trading Anda harus analisa lagi secara teknikal ya, sesuaikan dengan profil Anda, risk Anda berapa maksimalnya, potensi upside-nya cukup atau tidak, silahkan Anda proses lagi dan buat trading plan ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk. Selamat malam dan selamat beristirahat.